Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hidup dunia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamat. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menguraikan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk dibaca oleh umat muslim, direnungkan, dipahami. Al-Quran berisi perintah dan larangan serta cerita. Ketika kita dapat memahami apa isi Al-Quran, maka kelak kita hidup di dunia dan kita hidup di akhirat akan dipermudah oleh Allah. Dan di akhirat nanti akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Seperti yang diterangkan dalam sebuah hadis, An Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li sahibihi. Rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemiliknya. Hadis rawahu Ahmad. Dalam hadis ini diterangkan apabila kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat nanti. Orang yang membaca Al-Quran, umat muslim yang membaca Al-Quran adalah sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Seperti yang diterangkan dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis rawahu Baihaqi. Hal ini disabdakan Rasulullah mengingat betapa pentingnya Al-Quran bagi kehidupan manusia. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan rahmat dari Allah, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204. Hal ini diterangkan mengingat betapa mulianya Al-Quran, kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, kitab yang diturunkan kepada Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Orang yang membaca Al-Quran akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, seperti sabda Nabi dalam sebuah hadis Tirmizi, barang siapa yang membaca satu huruf dari ayat Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu sama dengan 10 kali lipatannya. Sebagai contoh, alif lam mim. Alif dihitung satu kebaikan yang dilipatkan 10 kebaikan, lam dihitung satu kebaikan yang dilipatkan 10 kebaikan, dan mim dihitung satu kebaikan yang dilipatkan 10 kebaikan. Itu berarti alif lam mim sudah mengandung 30 kebaikan. Belum lagi ayat-ayat setelahnya yang kita baca. Seseorang yang membaca Al-Quran, dalam hatinya akan merasakan sebuah ketenangan. Mengapa? Karena Al-Quran adalah obat. Al-Quran adalah penentram hati, penyejuk hati. Seperti yang diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil
taubat dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 82. Apabila kita mampu meresapi, mampu memahami arti kandungan dari dalam Al-Quran, maka dalam hati kita akan merasa tentram. Seseorang yang sedang terganggu pikirannya, sedang merasa cemas, kacau dalam segala urusan, disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengambil air wudhu, sholat 2 rakaat, kemudian membaca Al-Quran. Maka disitulah Allah akan memberikan ketenteraman. Seseorang yang rajin membaca Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, memahami kandungan-kandungan Al-Quran, tidak mungkin celaka di hari kiamat, tidak mungkin celaka di akhirat, dan tidak akan mendapatkan siksa dari Allah. Seperti diterangkan dalam surat Toha ayat 123 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ittaba'a hudaya fala yudhillu wa la yashqa. Yang artinya, barang siapa mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Surat Toha ayat 123. Apabila Allah telah berfirman bahwa barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka, maka kita sebagai manusia, tugas kita sebagai umat muslim, umat akhir zaman, kita harus bisa meresapi kandungan Al-Quran, isi dari Al-Quran. Kita harus mengamalkan perintah-perintah Al-Quran, karena sebaik-baik amalan adalah membaca Al-Quran. Orang yang mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, meresapi isi kandungan dari Al-Quran, hingga menghafalkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ketika kita mampu memahami arti kandungan isi dari Al-Quran, maka kita wajib untuk mengamalkannya. Dan ketika kita sudah memiliki ilmu, cukup ilmu, maka tidak mungkin kita hanya akan memendam ilmu untuk kita sendiri. Kita amalkan, kita tularkan kepada orang lain, kita ajarkan kepada orang lain, supaya kelak kita bisa mendapatkan amal jariah dari orang lain tersebut. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim yang kaya akan iman, yang tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, yang tunduk dan patuh terhadap perintah Nabi, mengikuti sunnah Rasul, marilah kita mengagungkan Al-Quran dengan membaca, mengkaji, menghayati dan mengamalkan isi dari Al-Quran, kandungan dari Al-Quran. Tidak hanya membaca, tidak hanya mengaji, tidak hanya mengamalkan, bahkan kita disunahkan, kita dianjurkan untuk menghafalkan isi dari Al-Quran. Karena sesungguhnya orang-orang yang mampu membaca Al-Quran, mengkaji, mendalami isi Al-Quran, mempelajari hingga mengamalkan Al-Quran ataupun bahkan menghafalkannya, mereka akan diberikan balasan yang terbaik. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Baihaqi, barang siapa yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tidak sempat berzikir dan meminta kepadaku Allah, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah, keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain itu seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Sungguh besar, sungguh mulia derajat bagi orang-orang yang mampu dan mau belajar ilmu Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Semoga kita dapat menjadi umat muslim yang diberkati oleh Allah. Sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.